Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sudah memasuki hari ke-18 kita menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, lancar rezekinya, dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dan hari ini masih bersama dengan Lisna yang akan melanjutkan cerita dari novel Menjadi Milikmu Seutuhnya. Di cerita sebelumnya, Tiara berusaha keras menjalankan pelatihan supaya dia mendapatkan posisi utama dalam orkestra untuk orkestra yang kedua yang akan diadakan. Bagaimana kisah selanjutnya? Selamat mendengarkan. Meskipun Tiara merasa tidak nyaman, dia tidak menunjukkan emosi tersebut di wajahnya saat dia menjawab dengan ramah, "Terima kasih, saya akan bekerja keras." Kemudian dia berbalik setelah mengangguk selamat tinggal. Senyum tetap ada di wajah Kathleen bahkan saat dia melihat Tiara pergi. Namun ada tatapan dingin dan menyeramkan di mata Kathleen. Dia menggetakkan gigi sambil berpikir, "Apa kamu pikir kamu akan mendapatkan peran sebagai pemimpin konser Tiara? Mimpi saja kamu. Saya tidak akan pernah membiarkanmu mendapatkannya." Keesokan paginya, tim manajemen orkestra merilis jadwal kompetisi kepada semua orang. Semua anggota orkestra berkumpul di papan pengumuman. Orkestra akan mempekerjakan 5 musisi paling terkemuka di industri ini sebagai juri kompetisi. Orang-orang ini akan memilih seorang pemimpin konser untuk memastikan bahwa semuanya berjalan dengan adil dan jujur. Untuk saat ini, jurinya adalah Guntra Muller, Boris Smirnov, Edgar Trainor, dan Elijah Evron. Demikian Hathaway mengumumkan. "Astaga, saya tidak percaya Anda berhasil merekrut Tuan Muller sebagai salah satu juri, Nona Hathaway." Guthram adalah salah satu musisi yang paling dikenal luas. Dia adalah seorang musisi serba bisa. "Tunggu sebentar, hanya ada 4 juri di sini. Di mana juri kelima?" Seorang anggota menjawab. "Mungkinkah yang kelima adalah Sandy?" tanya seseorang. "Saya rasa itu mungkin. Sandy sangat dekat dengan Nona Hathaway dan dia juga seorang musisi yang handal. Jadi saya yakin kemungkinan besar dia akan menjadi juri terakhir." Banyak anggota orkestra yang mengiyakan. Setelah itu mereka terus melihat pengumuman. Mereka menyadari bahwa tanggal kompetisi ditetapkan pada awal bulan berikutnya. Semua orang merasa sangat tertekan karena memikirkan hal itu. Hanya tinggal beberapa minggu sampai hari kompetisi. Tak lama kemudian, semua anggota yang telah mengelilingi papan pengumuman kembali ke ruang latihan mereka. Mereka tidak punya banyak waktu. Bagaimanapun juga, mereka harus menghargai setiap waktu yang mereka miliki untuk berlatih. Tiara dapat merasakan suasana yang tegang di sekitar dan hal itu membuatnya berlatih lebih keras dari sebelumnya. Ketika sore hari tiba, Sandy muncul dan berlari menghampiri anggota tim orkestra lainnya. Dia tinggi dan ramping, setiap bagian dari penampilannya meneriakan keanggunan. Semua anggota bergegas menyambutnya ketika mereka melihatnya tiba. "Ini dia, Tuan Sandy, sudah lama tidak bertemu. Dapatkah Anda memberitahu kami jika Anda setuju untuk menjadi salah satu juri untuk kompetisi kami?" tanya seseorang dengan rasa ingin tahu.
Namun Sandi hanya tersenyum tanpa memberikan komentar. Beberapa anggota memutuskan untuk berhenti bertanya tentang kompetisi tersebut karena mereka tidak memiliki jawabannya. Beberapa saat setelah itu, Sandi mengikuti Tiara ke ruang latihannya. Namun Tiara tidak menyadari kehadiran Sandi karena dia sangat fokus pada biolanya. Sandi juga tidak berusaha mengganggunya. Dia hanya berdiri di dekat pintu depan dengan tenang. Tiara mengenakan gaun sederhana dan kulit wajahnya yang halus membuatnya terlihat cantik meskipun dia tidak mengenakan alas bedak. Sandi benar-benar terpesona oleh penampilan Tiara dan campuran emosi tampak memenuhi tatapannya saat dia menatap Tiara. Akhirnya setelah beberapa saat, Tiara selesai memainkan sebuah lagu dan Sandi mengangkat tangannya untuk bertepuk tangan. Tiara menoleh dan menatap pria itu dengan bingung saat mendengar suaranya. "Kapan Anda datang, Pak Sandi?" tanya Tiara. "Saya baru saja tiba beberapa saat yang lalu. Saya melihat kamu sedang berlatih. Jadi saya tidak ingin mengganggumu," jelas Sandi. Kemudian dengan senyum di wajahnya dia berjalan menghampiri Tiara. "Saya menyadari bahwa kamu sangat serius selama latihan baru-baru ini. Apa kamu stres karena masalah ini?" "Saya rasa begitu." Tiara tidak bisa menyangkalnya. "Kalau begitu, kamu harus bekerja keras. Saya tidak akan memberikan jalan keluar yang mudah," goda Sandi. "Saya akan berusaha sekuat tenaga dan kamu tidak perlu terlalu lembut sama saya." Tiara merasa percaya diri, kendati demikian, dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk mendapatkan peran sebagai pemimpin orkestra. Begitu Sandi membaca raut wajah gadis itu yang penuh keyakinan, tatapannya berubah suram ketika sedikit kepahitan membuncah dalam hatinya. Tetapi dia segera memalingkan muka sebelum menanggapi ucapan gadis itu. "Saya tak akan menggampangkan masalah ini, tapi sebagai teman, saya bisa membantumu." Dia mengajukan diri. "Lupakan saja. Lagi pula, tak ada kendala yang berarti belakangan ini." Tiara menolaknya sekali lagi karena dia sudah memutuskan untuk mengandalkan dirinya sendiri. Ini berarti bahwa dia tak akan menerima bantuan dari siapapun. Selain itu, dia juga tidak ingin ada kabar burung yang beredar tentang dirinya saat dia memenangkan kompetisi secara adil dan jujur. Mungkin Sandi bisa membaca pikiran Tiara saat dia tidak lagi bersikeras untuk membantunya. Sebaliknya dia mengubah topik menjadi hal-hal menyenangkan yang dia dapatkan di negara lain baru-baru ini. Baik Tiara dan Sandi mengobrol santai di studio. Suasananya terasa harmonis, tetapi aura gelap berdesir dari luar ruangan saat Kathleen memelototi mereka dengan kesal. Dia sudah mendapat kabar saat Sandi tiba di latihan orkestra, tetapi setelah apa yang terjadi di rumah tahanan negara, dia merasa terlalu malu untuk bertemu dengan Sandi, jadi dia malah bersembunyi. Sayangnya dia merasa sangat cemburu begitu melihat Sandi mengobrol dengan Tiara. Seakan tatapan Kathleen telah memberikan aura yang cukup mencolok bagi Tiara dan Sandi. Mereka secara bersamaan berbalik untuk menoleh ke arahnya. "Kathleen, Kathleen." Keduanya berkata serempak, bahkan nada kebingungan yang sama terdengar dalam suara mereka. Raut wajah Kathleen seketika berubah panik saat dia secara naluriah berpikir untuk bersembunyi. Tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, suara Sandi yang terdengar nyaman berdesir di telinganya.
Sudah lama tidak bertemu, Kathleen. Sandy tersenyum saat dia berjalan ke arahnya. Kaki Kathleen seakan terpaku begitu dia melihat pria tampan itu mendekatinya. Pada akhirnya dia tak punya pilihan selain tersenyum dan membalas. Sudah lama sekali ya. Sepertinya Sandy tidak menyadari sesuatu yang aneh tentang Kathleen. Bagaimana kabarmu? Saya baik-baik saja, jawab Kathleen sambil tersenyum. Sandy mengangguk saat itu dia mengingat segala hal yang telah dilakukan Kathleen di masa lalu. Saya dengar kabar yang terjadi. Seharusnya kamu tidak perlu melawan Nona Romario. Dia itu orang yang baik. Kamu akan tahu sifat baiknya setelah mengenalnya lebih lama, usul Sandy. Kathleen hanya bisa mengepalkan tinjunya sebagai tanggapan atas kata-katanya. Kathleen menunduk agar bulu matanya menyembunyikan tatapan keji dalam matanya. Sandy sama sekali tidak menyadari apapun saat dia terus berbicara mengenai Tiara. Kamu juga tidak boleh mempersulit Nona Hathaway. Saat ini dia terjebak di antara putrinya dan anak didiknya. Begitu Kathleen mendengar ucapan pria itu, dia merasa hampir meledak dalam api cemburu dan kemarahan karena dia mengira Sandy hanya berusaha melindungi Tiara. Kathleen mengepalkan telapak tangannya dan menancapkan kuku ke kulitnya, tetapi dia tidak bisa merasakan rasa sakit apapun. Meskipun dia sangat ingin membunuh Tiara saat itu, dia tetap memasakkan senyum. Tenang saja, saya sudah belajar dari kesalahan saya dan saya sudah meminta maaf padanya. Dia juga sudah memaafkan saya. Sandy sama sekali tidak menaruh prasangka pada kata-kata Kathleen. Sebaliknya dia tersenyum lega. Syukurlah kalau begitu. Hati Kathleen berdenyut pedih begitu dia memperhatikan Sandy menanggapi kebohongannya. Saya yakin kamu belum tahu, tapi Tiara dan saya berteman baik sekarang, lanjut Kathleen. Sandy sedikit terkejut saat ini, tetapi sebelum dia menjawab, suara lembut Kathleen terdengar lagi. Dahulu, saya terlalu keras kepala, Sandy. Kamu tidak akan membenci saya karena itu kan? Sandy tersenyum saat dia melihat wajah Kathleen yang sedikit khawatir. Karena kamu sudah belajar dari kesalahanmu. Untuk apa saya membencimu? Jawab Sandy. Kathleen bisa membaca bahwa pria itu tidak berniat mengabaikannya, jadi dia tersenyum cerah. Saya senang kamu tidak membenci saya, kata Kathleen riang. Kemudian mereka mengobrol sebentar lagi sebelum dia pergi untuk latihan. Malam itu setelah Tiara selesai berlatih, Sandy menghampirinya. Maukah kamu mengizinkan saya mentraktirmu makan malam sekarang, Nona Romario? Untuk saat ini, saya tidak mau makan keluar bersamamu. Saya takut orang salah paham. Takutnya orang bisa bilang kalau saya menyuap juri. Tiara menolak tawaran Sandy, mata Sandy meredup sesaat. Ya sudahlah kalau begitu. Tiara tidak mendengar perubahan nada suara Sandy. Sebaliknya dia hanya tersenyum ketika dia membuat saran lain. Saya bisa mengajakmu makan malam setelah kompetisi berakhir. Sandy terkejut sebentar dan tatapan muram di matanya menyala lagi. Kalau begitu, saya akan menunggu kabar baikmu, kata Sandy sambil tersenyum. Begitu Tiara meninggalkan orkestra, dia langsung kembali ke villa. Dia tak pernah pulang sepagi ini, jadi seusai mandi dia berinisiatif untuk melakukan panggilan video pada Nico.
Tak lama kemudian wajah Niko yang tampan dan menawan muncul di layar. "Kamu lagi apa?" Tiara menatapnya dengan penuh kasih sayang, seolah-olah dia bermaksud untuk menebus kurangnya cinta yang dia berikan pada Niko dalam 2 hari terakhir. Niko membalas tatapan penuh kasih sayang itu. "Saya baru saja tiba di kantor," kata Niko. Tiara mengangguk sambil memegang ponselnya dan berbalik untuk rebahan dengan nyaman. Kemudian dia memberitahu Niko perlahan bahwa aturan kompetisi telah dirilis oleh orkestra hari itu. "Sepertinya semua orang di orkestra sangat stres sekarang. Kamu gimana? Apa kamu merasa stres juga?" Niko mengambil kesempatan ini untuk menanyai Tiara. Tiara menjawab dengan jujur, "Sedikit menegangkan. Juri yang diundang Nona Hathaway kali ini merupakan musisi terkenal di bidang ini. Tetapi saya yakin saya pasti menang." Niko tersungging penuh ketulusan saat dia melihat kepercayaan diri merekah di mata gadis itu. Kemudian dia mengangguk sedikit sebelum berbicara dengan nada menenangkan. "Hidup ini akan selalu penuh rintangan. Pergi ke luar negeri merupakan langkah pertamamu menggapai cita-citamu, dan kompetisi ini adalah langkah keduamu. Saya yakin semua orang melihat kerja kerasmu, dan saya yakin kamu pasti akan berhasil pada akhirnya." Ketegangan di hati Tiara seakan menghilang begitu mendengar kata-kata pria itu. Kemudian sebelum dia bisa mengatakan apapun, Niko tiba-tiba mengubah nada bicaranya. "Tapi saya agak malas dengan sesuatu sekarang," ucap Niko. "Kenapa memangnya?" Tiara merasakan degup jantungnya meningkat ketika melihat wajah pria itu yang berubah serius. "Saya tidak melakukan sesuatu yang membuatnya marah, kan?" Niko menatap mata Tiara dalam-dalam sambil berbicara dengan nada lembut dan perhatian. "Kamu semakin kurus." Tiara terkejut sesaat sebelum merasakan getaran manis yang menjalar dari hatinya. "Saya tidak apa di sini." Dia membujuk Niko dengan lembut, tetapi Niko sama sekali tidak setuju. "Sepertinya kamu kurang sehat di sana. Meskipun saya mendukung cita-citamu, seharusnya kamu tidak membuat saya mengkhawatirkanmu. Paham?" "Baiklah, saya janji akan merawat diri." Tiara berjanji padanya dengan sepenuh hati. Keesokan paginya Tiara pergi ke bawah setelah dia mandi. Kemudian dia mendapati seorang wanita asing yang bukan pengurus rumah tangganya. "Silakan menikmati makanan Anda, Nona Romario." Begitu wanita itu memberi Tiara sarapan, dia dengan hormat undur diri. Tiara menatap pengurus rumah tangga itu dengan curiga. Kemudian tanpa menunggu dia bertanya, pengurus rumah tangga itu berinisiatif menjelaskan situasinya. "Nona Romario, ini merupakan ahli gizi yang disewa tuan muda. Dia akan mengurus pola makan dan kehidupan sehari-harimu." Setelah Tiara mendengar informasi ini, dia merasa dadanya dipenuhi bunga. Segalanya terasa hangat dan manis. Semua ini menyebabkannya diliputi dukungan untuk menjalankan harinya dengan baik. Secara bersamaan di perumahan berlian, pikiran Gary berlarian ke sana kemari karena dia tidak melihat atau berbicara dengan Tiara selama beberapa hari. Jadi begitu dia melihat ayahnya pulang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengganggunya. "Papa, saya mau bertemu Nona Tiara. Saya kangen sekali. Apa kita bisa mengunjunginya?"
Gary memeluk paha Niko dan matanya yang bagaikan permata hitam sudah membendung air mata. Seolah-olah dia akan langsung menangis jika Niko tidak menyetujui pertanyaannya. Sayangnya Niko melihat bibirnya saat dia mengerutkan alis. Dia juga ingin bertemu Tiara, tetapi sekarang bukanlah waktu yang tepat. Jadi meskipun dia tidak tega melakukannya, dia tetap teguh pada keputusannya untuk menolak permintaan Gary. Tidak, Nona Tiara sangat sibuk sekarang. Kita malah akan mengganggunya kalau kita ke sana sekarang.